Salam sejahtera bagi kita sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Kristus. Kembali kita bertemu dalam program kita Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi berbuah sekalipun bukan musimnya. Ini dikutip dari kitab Markus pasal yang ke-11 dari ayat 12 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Ini kisah ketika Yesus dalam perjalanan bersama dengan murid-muridnya, dan pada waktu itu Yesus lapar, lalu ia melihat sebatang pohon ara di tepi jalan, dan Yesus berharap mendapat buah dari pohon itu, lalu mendekatinya. Namun ketika Yesus tidak mendapat sesuatu dari pohon itu selain hanya daun-daun saja, karena memang bukan musim berbuah, saudara, sehingga Yesus mengutuk pohon itu dan menjadi kering. Tetapi saya akan bacakan terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan dari kitab Markus pasal 11 dari ayat 12 saya bacakan sampai kepada ayat berikutnya. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Saudara yang terkasih, ini ketika Yesus berusaha untuk mendapatkan buah, berharap dari pohon ara yang dia temukan di tepi jalan itu ada buah untuk memuaskan rasa lapar. Akan tetapi tidak mendapatkan buah karena pada waktu itu tidak musim buah, sehingga Yesus mengutuk pohon ara itu dan pohon itu menjadi kering. Kita lompat saja ayat 20 sampai 21. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuki itu sudah kering. Ya, jadi keesokan harinya ketika mereka kembali lewat dari jalan itu, pohon itu sudah menjadi kering. Sehingga Petrus berkata, Rabi, lihatlah pohon ara yang sudah engkau kutuk itu sudah menjadi kering, bahkan sampai ke akar-akar. Mencari buah bukan pada musimnya memang adalah suatu kebodohan. Tetapi tentu pelajaran ini sangat penting dan bermakna bagi kita. Kenapa ini dicatat dan apa yang dimaksudkan dengan pohon ara ini sampai Yesus mengutuknya dan menjadi kering. Ya, saudara, pohon ara ini sebenarnya adalah gambaran daripada orang Israel secara lahiriah dan rohani. Israel lahiriah atau Israel jasmani dan Israel rohani. Itulah orang-orang percaya. Jadi kita ini pun sebenarnya adalah gambaran daripada pohon ara ini. Dan kalau dikatakan berbuah itu artinya hidup kita ini dapat dinikmati oleh orang lain. Itu arti berbuah. Ya, pohon ara itu berbuah untuk dapat dinikmati oleh orang lain. Pohon apapun itu. Contohnya saudara punya pohon mangga, pohon rambutan atau pohon durian. Ketika pohon itu berbuah, yang menikmati buahnya bukan pohonnya, bukan batangnya, bukan pula rantingnya, tapi yang menikmati buahnya adalah orang lain. Kalau saudara punya pohon mangga lalu pohon itu berbuah, yang menikmati buahnya itu bukan pohonnya, bukan rantingnya, ya saudara, tetapi saudara yang menikmati, orang lain yang menikmati. Jadi kalau dikatakan berbuah itu, saudara, hidup yang dapat dinikmati oleh orang lain. Kalau saya berbuah, berarti hidup saya ini dapat dinikmati orang lain. Ya. Kalau pohon mangga berbuah, buahnya itu dapat dinikmati oleh orang lain.
Tidak ada pohon mangga makan buah mangga. Ya, saudara, tidak ada pohon durian ya makan buah durian. Tetapi siapa yang menikmatinya? Orang lain. Kalau dikatakan hidup kita ini berbuah, berarti yang bisa menikmati orang lain. Dinikmati Tuhan, dinikmati oleh orang lain, dinikmati oleh sekeliling kita. Jadi kalau kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, hidup kita ini tidak bisa dinikmati oleh orang lain, hidup kita ini tidak berguna untuk orang lain. Ini bagaikan pohon ara yang memiliki daun tetapi tidak berbuah. Kehidupan manusia yang tidak berguna bagi orang lain, tidak bisa dinikmati oleh orang lain, itu bagaikan pohon yang bertumbuh, memiliki daun, memiliki kemuliaan, kebanggaan, keindahan, tetapi kalau tidak ada buahnya, orang lain tidak bisa nikmati. Saudara, sekali lagi, hidup kita ini dikatakan berbuah kalau hidup kita ini bisa dinikmati oleh orang lain. Hidup saudara bisa dinikmati oleh Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan berbuah. Jadi kalau hidup kita ini tidak bisa dinikmati oleh orang lain, kita ini belum berbuah, ya, belum berguna. Nah, saudara, namun kalau kita melihat berbuah di tengah-tengah suasana yang tidak musimnya, ini adalah hal yang sulit. Kalau pohon ara itu tadi dikatakan tidak berbuah karena tidak pada musimnya, hal yang wajar. Tetapi Tuhan inginkan ya pohon itu berbuah walaupun tidak musimnya. Tuhan inginkan hidup kita ini berbuah, hidup saya berbuah, hidup saudara berbuah walaupun tidak musimnya. Kalau kita lihat keadaan dunia sekarang ini, bagaimana keadaan dunia, kondisi dunia tidak memungkinkan kita bisa berbuah, tidak memungkinkan kita bisa hidup berbuat baik, tidak memungkinkan kita bisa hidup mengasihi saudara, tidak memungkinkan hidup kita ini bisa dinikmati oleh orang lain. Tetapi Tuhan inginkan supaya kita dalam situasi dunia yang seperti ini pun, situasi dunia yang tidak memungkinkan ini pun, hidup kita ini bisa berguna. Bagaimana keadaan dunia sekarang? Kita Wahyu pasal 22 dalam ayatnya yang ke-11 mencatat bahwasanya orang jahat bertambah jahat. Orang jahat bertambah jahat. Orang fasik bertambah fasik. Orang yang hidup dalam dosa bertambah-tambah dalam dosa itu dan terus meningkat. Itu dalam Wahyu 22 dalam ayatnya yang ke-11. Bahkan kalau kita mundur kepada pasalnya yang ke-18, Wahyu 18 dari ayatnya yang ke-4 sampai ayat 5, saya bacakan demikian. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya." Dosa-dosa itu sudah bertimbun-timbun sampai ke langit. Jadi keadaan manusia sekarang ini, kondisi dunia kita sekarang ini, saudara, di mana manusia yang sedang marak dengan dosa, ya, hidup dalam dosa, terbiasa di dalam dosa. Bahkan kalau kita mundur kepada kitab Timotius, dalam 2 Timotius pasal 3, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang kelima, itu dikatakan, "Ketahuilah bahwasanya pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang." Ya sudah, bahkan mereka menjadi pembual, menyombongkan diri, tidak peduli dengan agama, tidak mengasihi orang tua, berontak terhadap orang tua, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi, ya saudara, keadaan dunia sekarang ini. Itu yang musim pemberontakan, kekerasan, melawan, ya saudara, ya musimnya, ya masanya mencintai diri sendiri, masanya diperbudak, diperhamba oleh uang, hanya fokus kepada uang, harta kekayaan dunia ini, tidak berfokus kepada perkara-perkara rohani, perkara surgawi. Itu musimnya sekarang ini. Tetapi bagaimana kita bisa memikirkan perkara surgawi sementara orang memikirkan perkara-perkara duniawi?
Bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan sementara orang hidup di dalam dosa? Musimnya manusia sekarang ini hidup dalam dosa, mencintai dosa, makin meningkat dalam dosa. Bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan? Masanya manusia sekarang ini mencintai dirinya, mengasihi dirinya, berfokus kepada dirinya, ya, mengambil, menggarap segala sesuatu itu kepada dirinya. Tetapi bagaimana kita bisa berbuat? Kita justru mengasihi orang lain, berbuat kepada orang lain, menunjukkan kasih kepada orang lain. Nah, ini yang Tuhan maksudkan tadi, ya sudah, pohon ara itu ya seharusnya berbuah walaupun tidak pada musimnya. Jadi musim sekarang ini, keadaan dunia sekarang ini, keadaan manusia sekarang ini, manusia hidup dalam dosa. Kesenangannya adalah dosa. Ya, sudah, bahkan kebanggaannya adalah aibnya. Senang kalau hidup dalam dosa, bangga kalau bisa berbuat dosa. Ya, sudah. Itu menjadi kebanggaan, kesenangannya. Coba ya, contohnya saja orang kawin cerai, orang Kristen kawin cerai, senang, bangga ya, menunjukkan wajahnya lagi mungkin di televisi, bahkan di media-media lain ya, itu salah satu contoh ya, sudah melakukan kejahatan ya, tawuran sepertinya bangga ya, melakukan kekerasan sepertinya bangga. Itu musimnya sekarang. Tetapi bagaimana dalam musim yang seperti itu, musim kejahatan itu, kita justru melakukan perbuatan baik, menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah kebenaran, menghasilkan buah-buah kasih, menunjukkan perbuatan-perbuatan kasih. Mungkin ada orang berkata dengan alasan-alasan, selama kita hidup di dunia ini, kita sulit untuk hidup rohani. Selama kita masih di dunia ini, ya, kita sulit untuk hidup kudus. Ada banyak orang berkata seperti ini. Mungkin orang berkata, sudah, aku tidak akan bisa berfokus melayani kalau aku double timer. Selama aku masih part-time, aku tidak bisa hidup kudus. Bukan demikian. Tuhan merindukan kita menghasilkan buah sekalipun tidak pada musim. Sekalipun tidak pada musim. Walaupun musim sekarang musim hidup di dalam dosa, hidup dalam kejahatan, tetapi Tuhan merindukan supaya kita hidup di dalam kasih, dalam perbuatan-perbuatan baik sebagai bukti buah-buah yang kita tunjukkan. Kembali kepada kitab Markus tadi. Haleluya. Kembali kepada Markus pasal 11. Saya kutip dari ayat 22 sampai kepada ayatnya yang ke-24. Apa yang disinggung oleh Yesus tadi dalam cerita tentang pohon ara yang sudah kering? Apa yang dinyatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, secara khusus kepada Petrus? Ayat 22 demikian. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Di sini dari ayat 22 sampai kepada ayat 24, ketika Petrus berkata, Rabi, lihatlah pohon ara yang engkau kutuk itu sudah menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Justru Yesus memberikan jawaban tentang iman. Ya, Yesus memberikan jawaban tentang iman. Apa saja yang kau doakan dengan iman, asal tidak bimbang hatimu, maka engkau akan mendapatkannya. Engkau bisa berkata kepada gunung, tercampaklah, berpindahlah, dan itu akan jadi padamu. Yesus menyinggung soal iman. Artinya saudara, dalam situasi kondisi dunia yang seperti ini, yang tidak musimnya lagi mengasihi, yang tidak musimnya lagi berbuat baik, yang tidak musimnya lagi berbagi kasih, saudara, tetapi sudah berfokus kepada dirinya, bagaimana kita bisa melakukan itu? Bagaimana kita bisa hidup kudus di tengah-tengah yang najis? Bagaimana kita bisa hidup baik di tengah-tengah yang jahat? Itu hanya dengan iman. Hanya dengan iman.
Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima, dalam ayatnya yang keempat, itu dikatakan bahwasanya iman mengalahkan dunia. Ya, iman mengalahkan dunia. Kalau demikian, apa yang ada dalam dunia yang harus kita taklukkan? Kalau kita mundur kepada 1 Yohanes pasal 2 dalam ayatnya yang ke-16, bahwasanya yang ada di dalam dunia, yang pertama-tama adalah keinginan daging, yang kedua adalah keinginan mata, yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Baik dosa keinginan daging, dosa keinginan mata, dan segala tawaran pengaruhnya, dosa keangkuhan hidup, kesombongan itu, semua itu dapat ditaklukkan dengan iman. Dengan iman. Walaupun manusia mungkin hidup mengikuti keinginan daging, manusia hidup mengikuti keinginan mata, manusia hidup dalam segala keangkuhan, kesombongannya, tapi semua itu dapat kita taklukkan melalui iman. Sehingga kita hidup dengan kerendahan, hidup di dalam kasih, hidup dalam perbuatan-perbuatan baik, hidup dengan memberikan buah sehingga orang lain bisa menikmatinya. Untuk itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah dengan iman. Lewatilah segala musim-musim dalam hidupmu dengan iman, dalam penyertaan Tuhan. Kita pasti akan berbuah, hidup kita berguna. Saudara, Tuhan bisa menikmati hidup kita, dan orang lain juga bisa menikmati. Puji Tuhan, haleluya.